Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cikita Villa. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum melaksanakan UTBK. Dan bagi yang sudah melaksanakan UTBK, silakan banyak-banyak berdoa supaya kalian lolos di UTBK tahun ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 13 soal fisika lengkap sesuai dengan FR dari mulai hari ke-1 sampai ke-4. Nah, ini bukan soal asli, ini hanya soal yang tipe soalnya tuh mirip dengan yang sudah keluar di UTBK hari pertama sampai hari keempat. Nah, sebelum teman-teman simak videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jika X dalam tabel di bawah merupakan posisi benda saat T, kecepatan benda tersebut adalah, nah ini soalnya masih gampang ya. Nah, dari soal ini kita pilih dua tabel, boleh tabel kedua, tabel ketiga atau tabel keempat, boleh asalkan dua tabel itu berurutan. Nah, bahwa kita tahu persamaan dari kecepatan V itu sama dengan delta X atau delta S per delta T. Atau X kedua dikurangi X pertama per T kedua min T pertama. Nah, misalkan kita pakai dua tabel ini. Kita masukkan nilainya, berarti ini sebagai X kedua dan T kedua, ini sebagai X1 dan ini T1-nya. Nah, kita masukkan nilainya, X2 2,5 min X1-nya 1,0 per T2-nya 1 min T2-nya 0. Hasilnya yaitu 1,5 per 1. Maka ketemu kecepatannya yaitu 1,5 meter per sekon. Nah, inilah kecepatannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki sebuah bidang datar yang kasar. Panjang bidang miring 1 meter dan sudut kemiringannya 30 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar kasar sampai ia berhenti adalah... Nah, dari soal ini bisa kita ilustrasikan menjadi gambarnya seperti ini. Nah, ini ada balok atau bola sama ya teman-teman, yang menaiki bidang miring dengan kecepatan awal V0. Nah, menaiki bidang miring yang memiliki ketinggian misalkan H. Sampai di puncak sini dia akan melalui bidang datar dengan kecepatan V. Di mana lintasan bidang miring ini panjangnya 1 meter. Misalkan ini posisi satunya, ini posisi duanya. Nah, sebelumnya kita bisa mencari ketinggian dari bidang miringnya, yaitu menggunakan sin 30. Sin itu sama dengan depan per miring. Depannya itu H, miringnya L. Sehingga H sama dengan L sin 30 derajat. Kita masukkan nilainya. L-nya tadi 1, sin 30 itu setengah. Jadi ketinggian bidang miring yaitu setengah meter. Nah, selanjutnya di posisi 1, balok memiliki kecepatan, berarti dia memiliki energi kinetik. Tapi dia tidak memiliki energi potensial karena dia masih berada di dasar. Di posisi 2, dia memiliki energi kinetik karena benda ini akan bergerak ke kanan, dan dia juga memiliki energi potensial karena dia berada pada ketinggian tertentu. Dari posisi 1 sama posisi 2 itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana EM1 sama dengan EM2. Nah, di posisi 1 tadi dia hanya memiliki energi kinetik. Di posisi 2 ada energi kinetik dan juga ada energi potensial. Nah, karena kita mau mencari kecepatannya, kita uraikan persamaannya. Setengah mv0 kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan mgh. Nah, karena semua ruas memiliki massa, sehingga bisa kita coret massanya ini, karena kan nilainya sama. Sehingga kita masukkan nilainya, setengah kali V0-nya tadi 4 kuadrat sama dengan setengah dikali V kuadrat ditambah 10 kali H-nya setengah. 4 kuadrat 16 dibagi 2, 8 sama dengan setengah V kuadrat ditambah 5. 5-nya pindah ruas jadinya 8 min 5 sama dengan setengah V kuadrat. 8 min 5 itu 3 sama dengan
setengah V kuadrat, berarti V kuadratnya sama dengan 6 meter per sekon, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah usaha yang dialami benda, W sama dengan F kali S, atau W sama dengan delta EK. Nah ini bisa kita tuliskan, F kali S sama dengan delta EK atau setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah sekarang kita masukkan nilainya. F yang bekerja pada gaya itu adalah gaya gesek, di mana gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan gerak benda. Berarti bisa kita tuliskan min F gesek kali S sama dengan setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, V2-nya itu ada di sini ketika balok berhenti, sedangkan V1-nya itu di sini ketika balok mulai memasuki bidang datar. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Tadi gaya geseknya itu 2, jadinya min 2 dikali S sama dengan setengah dikali masanya 2, V2-nya yaitu 0 ketika balok berhenti, 0 kuadrat, min V1-nya yaitu ketika balok memasuki bidang datar, yaitu nilainya 6 ini tadi. Oke. Nah, berarti min 2S sama dengan, ini setengahnya sama 2 kita coret, 0 kuadrat 0 dikurangi 6 berarti min 6. Setengahnya kita coret, 2S sama dengan 6, maka S-nya sama dengan 6 per 2, yaitu sama dengan 3 meter. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dua balok bermasa M1 sama dengan 1 kg dan M2 sama dengan 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa selip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter kuadrat. Jika katrol berputar dengan percepatan sudut 25 radian per sekon kuadrat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah jari-jari katrolnya? Oke, dari soal nomor 3 ini bisa kita gambarkan yang dimaksud soal itu seperti apa. Nah, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, dari gambar ini diketahui gaya beratnya. Di sini ada gaya berat yaitu W2. Di sini ada tegangan tali, kita beri nama T2. Terus yang massa 1 juga memiliki gaya berat W1. Di sini ada tegangan tali T1. Nah, jari-jari katrolnya tadi diketahui adalah R. Katrol ini akan bergerak ke kanan karena dia ditarik oleh massa yang lebih besar yaitu M2. Nah, cara mengerjakannya sekarang kita tinjau benda 1. Nah, benda 1 ini akan ditarik ke atas sehingga dia bergerak ke atas. Kita menggunakan hukum kedua Newton karena benda ini bergerak gitu ya. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena ini kita tinjau benda 1, berarti di sini massanya massa M1. Nah, sigma F itu adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Karena benda ini bergerak ke atas, berarti T1 kita anggap positif, min W1 sama dengan M1 kali A. Selanjutnya, T1 sama dengan W1 plus M1 kali A. Sama dengan W1-nya nilainya 10 ditambah M1-nya 1 kali A yaitu A. Nah, A ini bisa kita ganti dengan percepatan sudut di mana A itu sama dengan percepatan sudut kali jari-jari katrol. Nah, ini kita anggap persamaan 1. Sekarang kita lanjut dengan meninjau benda 2. Sama seperti tadi, benda 2 ini juga bergerak, yaitu sigma F sama dengan M kali A. M-nya ini adalah M2. Sistem ini akan bergerak ke bawah, sehingga bisa kita tuliskan W2 min T2 sama dengan M2 kali A, atau T2 sama dengan W2 min M2 kali A. Kita masukkan nilainya, W2-nya tadi yaitu 2 kali 10, 20 min massa keduanya yaitu 2, jadinya 2A. Atau bisa kita tuliskan 20 min 2, A-nya kita ganti dengan alfa kali R. Nah, inilah persamaan kedua. Sekarang kita tinjau katrolnya, di mana tau atau torsi sama dengan momen inersia I dikali percepatan sudut alfa. Nah, torsi ini sama dengan F kali R, sama dengan I kali alfa. F ini adalah gaya yang menyebabkan torsi ini berputar, yaitu pada katrol ini ada dua gaya, ada gaya tegang tali 1 dan gaya tegang tali 2. Gaya tegang tali 2 ini menyebabkan katrol bergerak searah jarum jam, kita anggap nilainya positif. Berarti T2
kali R. R itu jarak dari gaya atau T2 ini dengan pusat katrol, yaitu R. Berarti kita tuliskan T2 kali R. Terus yang T1 ini menyebabkan katrol bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga kita tuliskan negatif min T1 kali R sama dengan I kali alfa. Nah, di sini ada T2 dan T1. Tadi kan kita sudah mencari nilainya T2 dan T1. Sekarang kita masukkan ke sini, yaitu ada 20 min 2 alfa kali R. Jangan lupa dikalikan R, dikurangi T1-nya 10 plus alfa kali R, dikali dengan R sama dengan I kali alfa. Selanjutnya, R-nya ini kita kalikan, jadinya 20R min 2 alfa R kuadrat min 10R min alfa R kuadrat sama dengan I kali alfa. Di sini ada 20R dikurangi 10R, jadinya 10R min 2 alfa R kuadrat min alfa R kuadrat, jadinya min 3 alfa R kuadrat sama dengan I kali alfa. Oke, sekarang alfanya bisa kita masukkan nilainya. 10R min 3 kali alfanya 25, jadinya 75 R kuadrat sama dengan momen inersianya tadi 0,01 dikali alfanya 25. Jadinya yaitu 10R min 75 R kuadrat sama dengan 0,25. Atau kalau kita pindah ruas, kita sama dengan 0 gitu ya, terus dikalikan dengan negatif, jadinya 75 R kuadrat min 10R plus 0,25 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menarik akar-akarnya. Masih ingat ya cara menarik akar-akar? Di sini ada 15R, di sini ada 5R. Di sini bisa diisi dengan 0,5, di sini bisa diisi dengan min 0,5 juga. Nah, nanti hasil akar-akarnya itu adalah ini. Nah, ini bisa kita tuliskan 15R sama dengan 0,5 atau R sama dengan 0,5 per 15. Itu ya, itu untuk yang sisi kirinya. Untuk yang kanannya ini atau 5R sama dengan 0,5, R sama dengan 0,5 per 5, hasilnya yaitu 0,1 meter. Nah, sedangkan di soal mintanya ke senti, dikalikan 100 jadinya 10 cm. Berarti kita menggunakan R yang sebelah kanan. Hasilnya yaitu 10 cm. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Dua benda yang mempunyai volume mula-mula sama, berarti bisa kita tuliskan V01 sama dengan V02. Mengalami perubahan tekanan yang sama, berarti delta P1 sama dengan delta P2. Jika modulus Book benda kedua, misalkan kita tuliskan B2 sama dengan 3 kali modulus Book pertama. Gini, rasio perubahan volume benda pertama terhadap benda kedua adalah yang ditanyakan yaitu delta V1 dibanding dengan delta V2 sama dengan berapa, gitu ya. Nah, di sini ada hubungan antara modulus Book dengan perubahan tekanan dengan perubahan volume adalah sebagai berikut, di mana B atau modulus Book sama dengan delta P perubahan tekanan per delta V perubahan volume per V0. Atau bisa kita tuliskan B sama dengan delta P dikali V0 per delta V. Gitu ya. Nah, sekarang bisa kita bandingkan yaitu B1 dibanding dengan B2 sama dengan per delta P kali V01 per delta V1 per delta P, ini delta P1 ya. Ini delta P2 kali V02 per delta V2. Oke, yang sama bisa kita coret, delta P-nya tadi sama, kita coret, V0-nya juga sama, kita coret, sehingga kita peroleh delta V2 per delta V1, ini sama dengan B1 per B2. Kita masukkan nilainya, B1-nya tetap B1, nilai B2-nya yaitu 3 kalinya B1, sama dengan delta V2 per delta V1.
B-nya ini kita coret. Nah, ini masih menemukan delta V2 dibanding delta V1. Sedangkan di soal mintanya delta V1 dibanding delta V2. Sama dengan ini 1/3-nya kita balik jadinya 3/1. Nah, inilah jawabannya, yaitu yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Sebuah pipa U diisi dua cairan A dan B. Rapat massa cairan B berarti rho B sama dengan 2 kali rapat massa A. Dan rapat massa A atau rho A sama dengan 1000 kalinya rapat massa udara. Ketika ujung pipa A ditiup mendatar dengan kelajuan V sama dengan 20 meter per sekon, tinggi kolom cairan pipa A sama dengan HA, dan tinggi kolom cairan pipa B yaitu HB. Nah, keduanya diukur dari garis L. Berapakah nilai HA min 2 HB? Gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu ilustrasi dari soal ini. Nah, nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Misalkan yang ini itu adalah cairan B, sedangkan yang di sini adalah cairan A. Di mana ini misalkan ada titik A, di sini ada titik B. Nah, di bagian pipa yang A ini ditiup dengan kelajuan V sama dengan 20 meter per sekon tadi. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat gambarnya, di mana di sini ada titik A, itu sejajar dengan titik B, nanti akan berlaku hukum utama hidrostatika, di mana tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, gitu ya. Oh ya, karena ini tadi di pipa A itu ditiup udara, maka di sini nanti ada tekanan udara atau PU. Nah, untuk PA yaitu tekanan di titik A itu mendapat tekanan dari cairan A atau PA ditambah dengan tekanan udara atau PU. Sama dengan di titik B dia hanya mendapat tekanan dari titik B. Oke, sekarang kita masukkan persamaannya. Tekanan dari cairan A itu sama dengan rho A dikali G dikali HA. Oh ya, ini nanti di sini ada HA dan di sini ada HB. Sedangkan untuk PU itu sama dengan setengah kali rho U kali V kuadrat. Untuk yang B sama dengan rho B kali G kali HB. Nah, di sini ada rho GHA, di sini ada rho GHB, ini kita jadikan satu, jadinya yaitu setengah rho U kali V kuadrat sama dengan rho B kali G kali HB min rho A kali G kali HA. Kita masukkan nilainya, ini tetap rho U kali V kuadrat sama dengan rho B, tadi kan 2 kalinya rho A, di mana rho A itu sama dengan 1000 kalinya rho U. Berarti rho B ini sama dengan 2000 kalinya rho U dikali G-nya 10 dikali HA min rho A-nya tadi 1000 kalinya rho U dikali G-nya 10 dikali, oh maaf ini HB ya, ini HB, nah ini HA. Oke, selanjutnya kita tuliskan setengah rho U kali V kuadrat sama dengan 2000 kali 10, 2 kali 10 pangkat 4 rho U kali HB min 10 pangkat 4 rho U kali HA. Di sini ada rho U, bisa kita coret rho U-nya, sehingga setengah V kuadrat sama dengan, ini ada 10 pangkat 4, ada 10 pangkat 4, kita keluarkan 10 pangkat 4 kali 2HB min HA. Nah, gitu ya. Sekarang kita masukkan nilainya V, setengah dikali V-nya tadi 20 kuadrat, 10 pangkat 4-nya kita pindah ke sini jadinya per 10 pangkat 4 sama dengan 2HB min HA. 20 kuadrat itu sama dengan 400. 400 dibagi 2 yaitu 200 per 10 pangkat 4 sama dengan 2HB min HA. Kita pindah ke sini. 200 dibagi 10 pangkat 4 itu sama dengan 0,02 sama dengan 2HB min HA. Yang di soal itu mintanya HA min 2HB. Berarti ini semua dikalikan dengan minus. Jadinya HA min 2HB sama dengan min 0,02 meter. Nah, di soal mintanya jadikan cm, berarti dikali 100 sama dengan min 2 cm.
Inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Dua batang logam 1 dan 2 panjangnya sama, berarti L1 sama dengan L2, yaitu sama dengan L. Batang 1 memiliki luas penampang A1 dan konduktivitas termalnya K1. Batang kedua memiliki luas penampang, berarti A2 sama dengan 0,5 A1 dan konduktivitas termal kedua atau K2 sama dengan 0,5 K1. Kedua batang disusun sejajar dengan ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur yang sama. Rasio laju kalor pada logam 1 terhadap logam 2 adalah, berarti yang ditanyakan adalah perbandingan antara laju kalor itu bisa dituliskan H, bisa dituliskan Q per T gitu ya. Saya tuliskan aja H, berarti H1 dibanding H2 sama dengan berapa gitu ya. Nah, di mana persamaan H atau laju kalor pada konduktivitas H sama dengan K kali A kali delta T per L. Sekarang kita perbandingkan H1 dibanding H2 sama dengan K1 dikali A1 dikali delta T1 per L1 per K2 kali A2 kali delta T2 per L2. Tadi L-nya sama, kita coret. Perbedaan suhunya juga sama, karena dia ditempelkan pada benda yang suhunya sama, sehingga sama dengan K1 kali A1 per K2 kali A2. Sekarang kita masukkan K1-nya tadi tetap K1, A1-nya juga tetap A1, per K2-nya itu 0,5 K1, A2-nya 0,5 A1. K1-nya kita coret, A1-nya juga kita coret, sehingga perbandingan H1 dibanding dengan H2 itu sama dengan 1 per 0,25 atau 1 dibagi 0,25 itu sama dengan 4 per 1 gitu ya. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 1. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Gas ideal monoatomik sebanyak N mol menjalani termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap yaitu B meter kubik. Dalam proses tersebut, gas mengalami perubahan tekanan sebesar A Pascal. Perubahan energi dalam gas sebesar, delta U yang ditanyakan di soal kan delta U. Delta U-nya sama dengan berapa gitu ya. Persamaan dari delta U itu sama dengan 3 per 2 NR kali delta T atau 3 per 2 N kali R kali T2 min T1. Nah, di soal tadi diketahui volumenya tetap, berarti proses isokorik. Di mana proses isokorik P1 kali V1 sama dengan N kali R kali T1 atau T1-nya sama dengan P1 kali V1 per N kali R. Nah, untuk yang kedua, P2 kali V2 sama dengan N kali R kali T2, T2-nya sama dengan P2 kali V2 per N kali R. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan ini, jadinya 3 per 2 NR, T2-nya tadi P2 kali V2 per NR, min T1-nya yaitu P1 kali V1 per NR. Sama dengan 3 per 2 kali NR. Nah, ini kan sama-sama ada NR, kita keluarkan jadinya 1 per NR. Karena dia prosesnya isokorik, V2 ini sama dengan V1. Jadinya bisa kita tuliskan P2 kali V min P1 kali V. NR-nya kita coret sehingga 3 per 2, V-nya sama bisa kita keluarkan kali V dikali P2 min P1 atau delta P. Nah, sekarang kita masukkan nilainya 3 per 2 dikali V-nya tadi yaitu B, delta P-nya perubahan tekanannya yaitu A. Sehingga hasilnya yaitu A kali B kali 3 atau 3AB per 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, sampai nomor 7 dulu pembahasannya. Untuk pembahasan soal lainnya ditunggu di next videonya ya.
Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Tetap semangat, semoga kalian semua lolos UTBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.